Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Wafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Sahabat Wafi, dalam membaca Al-Qur'an ada beberapa kaidah tajwid yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang akan kita pelajari pada kesempatan yang baik ini. Apa itu? Ya, ada materi yang sangat menarik tentang sakta. Apa itu sakta? Bagaimana mengucapkannya? Di mana tempatnya? Kita akan temukan sama-sama. Yuk kita buka bareng-bareng. Yang pertama pengertiannya, sakta menurut bahasa adalah berasal dari kata sakata yaskutu sukutan. Yang artinya dalam bahasa kita, diam sejenak atau berhenti sejenak. Jadi ketika sahabat terpana, terdiam sebentar, artinya sahabat telah tersakta. Terpana oleh suatu pemandangan yang sangat indah, maka pemandangan telah menyaktah sahabat, menyaktah Anda. Baik, ini menurut bahasa. Yang kedua, apa itu saktah menurut istilah tajwid yang kita praktekkan di dalam Al-Quran? Saktah dalam kaidah tajwid bermakna diam sejenak, sekitar 2 harokat, yang bertujuan untuk memisahkan suara dua lafal, suara lafal dengan lafal selanjutnya. Jadi, berdiam sejenak dalam membaca sebuah penggalan untuk memisahkan 2 lafal dengan tidak memutuskan atau berganti nafas. Dalam artian, masih dalam satu hembusan nafas. Jadi, membaca Al-Quran dalam sebuah penggalan, maka untuk memisahkan 2 lafal, itu berhenti sejenak. Nah, untuk apa berhenti sejenak? Di mana tempatnya? Bagaimana cara bacanya? Kita akan sama-sama perhatikan dalam contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, ada dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Ya, ini kita temukan. Tanda saktah itu bisa kita lihat di akhir ayat yang pertama. Nah, di sini ya. Ini ada tulisan saktah. Nah, kalau sahabat punya Qur'annya terbitan Cordoba, itu dicetak dengan tulisan saktah seperti ini. Ya, seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Kita baca ya. Oke, kita baca dengan irama nahawan. Yang sahabat biasa menghafalkan dengan irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sampai akhir ayat yang kedua. Jadi sahabat, kita perhatikan fokus ke akhir ayat yang pertama. Tadi kita baca walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baik, ini harusnya ketika menemukan akhir ayat harusnya berhenti. 'Iwaja. Tapi kemudian menahan nafas sebentar dan melanjutkan ke kata berikutnya. Qayyima. Nah, begitulah pengucapan saktah. Ya. Tanpa saktah kita boleh berhenti dalam kata iwaja 2 harokat. Tapi karena ada tanda saktah, tidak boleh mengakhiri bacaan di situ, maka kita berhenti sejenak, ambil satu kata setelahnya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Oke, ini kita temukan di surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menemukan sakta ini dalam surat Yasin ayat ke-52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Baik, fokus dalam kata mimar kodina ya. Di sini mimar kodina ada tanda saktah. Ya. Jadi ketika membaca mimar kodina berhenti sebentar tanpa
memutuskan bacaan dan melanjutkan bacanya. Berapa lama menghentikan bacanya? Cukup 2 harokat saja. Mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Oke, sekali lagi, boleh disimak? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Jadi marqadinanya cukup diputus sebentar tanpa memutuskan bacaan. Sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Oke, marqadinanya cukup diputus sebentar. Baik, berikutnya kita akan temukan dalam surah Al-Qiyamah. Ayat berapa? Ayat yang ke-27. Baik, ini juga sama, ada tulisan sakta. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Wa qila man. Berhenti sebentar tanpa memutuskan bacaan, lalu lanjutkan setelah kurang lebih 2 ketukan, ya. Wa qila man raq. Cukup 2 ketukan. Ini sakta dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Berikutnya terakhir kita temukan dalam surah Al-Mutaffifin, ya, ayat yang ke-14. Di mana lokasinya? Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Ayat yang ke-14. Kalla bal rana. Kalla bal. Sebentar berhenti, lanjut. Catatannya tidak memutuskan nafas ataupun menghentikan bacaan lalu mengambil nafas kembali. Masih dalam satu penggalan. Dia berhenti sebentar, sejenak untuk memisahkan bal dan juga rona. Kalla bal rana. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke, sekali lagi boleh disimak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, begitulah kurang lebih untuk membaca saktah dalam kaidah tajwid. Tapi ini tidak banyak kita temukan, ya, ini termasuk ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat yang dibaca dengan cara yang berbeda dan yang hanya terdapat dalam beberapa tempat saja. Baik, dalam tampilan ini tadi ada dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, ada dalam surah Yasin juga kita temukan, dalam surah Al-Qiyamah juga ada, dalam Al-Mutaffifin juga ada, ya. Jadi tidak banyak kita temukan cara membaca saktah. Tapi ini perlu kita perhatikan dan wajib kita baca dengan cara yang betul, ya. Apakah merubah arti? Secara arti tidak merubah. Tapi secara kaidah tajwid, ketika sengaja tidak membacanya dengan alasan ingin membaca tidak sesuai dengan yang Rasul contohkan, maka disitulah timbul dosa, ya. Disitulah timbul dosa. Maka perlu kita perhatikan baca saktah yang betul sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat, ulama, pada guru-guru dan kepada kita sampai berikutnya. Baik sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengulas lebih banyak lagi materi tajwid agar hafalan kita semakin sempurna, tajwidnya sempurna, dan insya Allah nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah dengan menyuguhkan hafalan yang terbaik yang pernah kita miliki di alam dunia. Insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya. Sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.